Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengetahuan awal. Organ utama airway adalah hidung, laring, faring. Tanda jalan nafas yang bersih yaitu tidak ada nafas tambahan. Organ utama pada breathing yaitu toraks atau dada. Gangguan breathing yaitu adanya tarikan pada dinding dada. Pernafasan cuping hidung, sianosis, dan pernafasan cepat atau lambat. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu cek alat resusitasi. Di sini ada oksigen, tidak mengalami kebocoran. NRM atau non-rebreathing mask tidak mengalami kebocoran. Neck ini juga tidak mengalami kebocoran. BVM tidak mengalami kebocoran. Selang suction dalam keadaan baik. Mesin suction dalam keadaan baik, tidak mengalami kebocoran. Nasopharyngeal airway dalam keadaan baik. Oropharyngeal airway dalam keadaan baik. Needle nomor 14 dalam keadaan baik. Kemudian hal yang harus dilakukan yaitu 3A. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Amankan diri dengan memakai masker dan memakai sarung tangan. Setelah melakukan 3A, hal yang selanjutnya dilakukan adalah memasang side rail pada pasien. Pasangkan side rail, kunci belangkar. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan yaitu dengan menelentangkan pasien dalam posisi terlentang. Setelah itu, hal yang harus dilakukan yaitu kita lihat apakah ada cedera servikal atau tidak. Terdapat cedera servikal pada bagian kepala depan, lalu terdapat jejas pada dada bagian sebelah kanan. Nah, karena ada cedera servikal, maka harus dilakukan pemasangan nekolar. Selanjutnya kita pasangkan nekolar. Nah, kita dekatkan nekolarnya. Jika telah dipasangkan nekolar, hal selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengecek airway dengan look, listen, and feel. Look, lihat pergerakan dada. Listen, dengarkan. Terdapat suara snoring. Dan feel, rasakan hembusan nafas pasien. Terdapat hembusan nafas. Selanjutnya, karena terdapat snoring, hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara teknik jaw thrust atau chin lift. Di sini saya akan menggunakan teknik jaw thrust. Kemudian pasangkan oropharyngeal airway. Pasangkan dengan berbalik arah, lalu balikan 180 derajat. Jika sudah terpasang, kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafas. Terdapat sumbatan jalan nafas. Lalu setelah itu kita lihat airway. Periksa airway kembali. Look, lihat, terdapat pergerakan pada dada. Listen, dengarkan. Terdengar suara gargling. Lalu feel, rasakan. Hembusan nafas terasa. Karena terdapat suara gargling, maka harus dilakukan suctioning. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu menyalakan mesin suction. Kemudian sambungkan dengan selang suction. Sebelum dilakukan pemasangan pada pasien, hal yang harus dilakukan adalah membersihkan selang suction dan memberikan gel pada suction. Lakukan suctioning pada pasien. Tarik sekren keluar. Nah, jika sudah dilakukan, bersihkan dengan menggunakan NaCl. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan yaitu cek airway dengan look, listen, and feel. Look, lihat, terdapat gerakan pada dada. Listen,
listen, dengarkan. Tidak terdengar suara snoring dan gagging. Feel, rasakan, terdapat hembusan nafas yang adekuat. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan yaitu breathing. Untuk breathing ini dilakukan dengan look, listen, and feel. Look, lihat, terdapat jejas pada dada bagian kanan. Kemudian dada asimetris. Listen, dengarkan. Terdengar suara sesak. Feel, rasakan. Terasa sesak nafas. Selanjutnya, karena sesak nafas, maka harus dilakukan pemasangan NRM atau non-rebreathing mask. Pertama-tama yaitu nyalakan oksigen, sambungan dengan selang, dan juga pasangkan NRM. Nah, setelah pemasangan NRM, selanjutnya yaitu look, listen, and feel. Look, lihat, terlihat pernafasan dada. Listen, dengarkan, tidak terdengar sesak. And feel, rasakan, terasa pergerakan dada. Selanjutnya, jika ditemukan sesak, maka cari sumber sesak di breathing. Nah, selanjutnya, karena pasien ditemukan tanda-tanda tension pneumotorak, yaitu dengan pembesaran vena jugularis, dan juga pasien sesak dan trakea bergeser ke arah paru, maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan pemasangan needle torakosintesis, yaitu dengan cara pertama, mencari ICS 2. 1, 2. ICS 2 lingka mid clavicula. Setelah itu, melakukan disinfeksi dan memperkecil lapangan dengan dok lubang. Pertama, bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Jika sudah dibersihkan, hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu gunakan jarum nomor 14 untuk menusuk tepi atas iga ketiga. Nah, jika setelah itu cabut jarum dari aboket, selanjutnya boleh difiksasi, boleh tidak. Nah, setelah itu siapkan rujukan. Dokumentasi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, perawat yang Sri Wulandari telah melakukan airway breathing management dengan hasil gangguan pada airway dan breathing terasati, dan pasien menunggu rujukan.